Kalau di kita kenyataannya ramean mana? Di Fitri, kenapa beli baju di situ, di tempat di situ. Kadang-kadang Idul Adha orang ada yang nggak bikin tempat. Idul Adha nggak pakai baju bagus, lu pakai baju biasa aja mau sholat Id ya lah, cuma Idul Adha. Ya, atau baju lu biasanya mau sholat Id ya lah, cuma Idul Adha doang. Maka padahal Idul Adha lebih agung nih, kenapa? Karena di dalam Dzulhijjah ini ada dua ibadah. Yang pertama ibadah kurban, yang kedua ibadah haji. Dan juga Idul Adha tertulis dalam Al-Quran, dalam firman-Nya Allah, "Fasholli li rabbika wanhar", maka sholatlah, ya, berdoalah kepada Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban kalian. Sampai kalau kita lagi di sana juga Idul Fitri, Idul Adha ini lebih apa ya begitu ya? Lebih bikin kangen Indonesia keadaannya sebenarnya. Karena kalau kita habis Idul Fitri di sana nih, sholat Id, balik ke pesantren, makan, tidur, udah tidur tuh, bisa salaman foto tidur udah. Bangun sore siang misalnya, oh enggak, makannya sekali doang tuh, dari pagi balik ke pesantren, makan jam 10, itu udah sekalian makan siang nih. Jam 10 nih udah sekalian makan siang. Makan lagi kapan? Ntar malam. Makan lagi malam, besok paginya udah puasa lagi. Hari kedua udah puasa lagi 6 hari sampai hari ke-7. Hari ke-8 nih baru tuh silaturahmi kemana? Ke rumah ulama-ulama doang. Ada ulama ini nih dari keluarga Pagi, misalnya dari keluarga dari apa yang di Syihab, ada keluarga dari Al-Haddad. Silaturahmi kita secara umum open house lah gitu bahasanya. Udah pulang kelar habis, nggak ada urusan. Tapi kalau Idul Adha bikin kangen, kenapa? Karena di sana benar-benar sepi. Tukang-tukang dagang tuh biasanya dari tanggal 3 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah udah tutup kebanyakan. Ya, jarang banget yang buka. Dapat ditutup warung-warung semuanya. Idnya juga sama, sampai hari Tasyrik baru buka. Kalau Idul Fitri enggak, hari kedua sebagian udah buka. Tapi Idul Adha enggak, 14 hari dari 3 Dzulhijjah sampai dari awal Dzulhijjah sampai hari Tasyrik itu banyak tutup di tukang makanan. Kenapa? Karena memang mereka mengagungkan. Kalau kita bilang karena misi itu pada duduk aja baru Idul Adha, Idul Adha, kita silaturahmi. Mereka silaturahmi kebanyakan di malam Idul Adha, Idul Fitri. Kalau kita di Idul Fitri, Idul Adha maka enggak. Nyiapin kue juga asal-asal doang basa-basi. Begitu Idul Adha di rumah nyiapin kue basa-basi doang, tahu kalau ada yang datang makanya asal-asalan. Coba kalau Idul Fitri belum kelihatan toples ngamuk. Kita tanggal 28 Ramadan, 27, 29 belum kelihatan toples teh ngamuk udah. Kalau Idul Adha seadanya aja. Pikir-pikir ada situ masukin toples ya, udah. Kenapa? Karena makin tahu nggak datang. Tapi kalau Idul Adha enggak, di sana makan justru Idul Adha kita diajak makan, ya dipanggil ke rumahnya, dijamu, diajak makan tuh banyak kan Idul Adha. Karena emang lebih agung sebenarnya di sisi agama kita Idul Adha daripada Idul Fitri. Ya karena kita ngelihatnya apa namanya capeknya kan. Jadi kita ngelihatnya capeknya kalau Idul Fitri itu habis puasa sebulan, ya apa namanya habis itu anak-anak kita juga kita bilang itu Idul Fitri dapat hadiah ini segala macam, makanya kayaknya keramaiannya di Idul Fitri berdua ada nggak tinggal di kandang doang kali. Di berdua udah keramaian di kandang doang udah paling. Ya jadi Idul Adha lebih utama daripada Idul Fitri. Hukmuha dan hukumnya sama, sunnatun muakkadah, ya sunnah yang dikuatkan. Ya bal hiya afdhalun nawafil, bahkan ya sholat Id ini dibandingkan dengan sholat sunnah yang lain, dia yang paling afdal dari tingkatan sholat sunnah. Kan di sebagian mazhab Abu Hanifah dia hukumnya wajib. Cuma bedanya kalau mazhab Imam Abu Hanifah maksudnya wajib itu nggak kayak fardu, mereka ada beda tuh. Ada fardu, ada wajib. Makanya kalau di kita ya, witir hukumnya apa? Sunnah kan? Ya di kita witir hukumnya sunnah. Di Imam Abu Hanifah witir hukumnya wajib. Tapi nggak fardu nggak wajib. Bedanya apa fardu sama wajib? Kalau wajib ditinggalin dosa, tapi nggak bisa dikodok. Kalau fardu itu harus dikodok. Kalau tinggal, kalau kita nggak wajib fardu sama. Waktuha dan waktunya, kapan sholat Id waktunya dari terbitnya matahari ya sampai sebelum hari sampai sebelum zuhur kalau sholat Idul Fitri. Ya dari terbitnya matahari berarti dari waktu isyraq dah
Dari waktu isyraq sampai sebelum zuhur. Ada sholat id jam 8 boleh? Boleh. Ada sholat id jam 9 boleh? Boleh. Tapi kalau sholat id Idul Fitri memang aktualnya nanti agak ditakhir, agak dibelakangin. Wamin yaumi Idul Adha al-ashir min Dzulhijjah, dan juga di hari Idul Adha juga sama sampai sebelum zuhur. Ta'khiruha ila an tartafi'a qadra rumhin. Dan afdalnya sama kayak sholat duha, habis waktu syuruk ditahan dulu berapa? 16 sampai 20 menit. Kenapa? Karena di kita mazhab Syafi'i habis terbit matahari banget itu dimakruhkan buat sholat. Ya habis matahari yang terbit, kalau kita punya aplikasi ngelihat jam di masjid gitu, ada bunyi kan waktu syuruk, itu jangan sholat dulu, jangan. Sholat ntar 16 sampai 20 menit lagi. Kenapa? Karena Nabi ngelarang ketika matahari terbit itu para penyembah matahari sekarang lagi sembahyang nih. Karena Nabi melarang kita buat sama dengan orang penyembah matahari dalam ibadah. Nih banyak sering nih Nabi bikin peraturan begini sering nih, kayak makan. Makan kalau di kita disunahin makan ngobrol apa dia? Ngobrol apa dia? Tengah-tengah. Lagi di tengah-tengah beneran, karena orang Yahudi makan ngobrol ya berhenti. Orang Nasrani enggak, kebalikan. Kalau makan diam aja. Kita gimana? Kata Nabi khaliful Yahud wan Nasara. Bedain kita antara Yahudi dan Nasrani. Kalau kita makan ngobrol, asal jangan ngajak ngobrol, ayam orang kita ambil. Jangan ngobrol, orang yang lain diambil ayam. Tapi disuruh ngomong tuh, disuruh agak. Minimal kalau kita lagi di maulid nih biasanya, kadang-kadang kita salah di sini, datang di pengarpayaan maulid, ada makannya lah misalnya gitu. Ketemu orang-orang yang nggak kita kenalin, kita diem, aja makan aja, tahu kelar, kita pengen ada duluan gitu. Atau kalau kita kenalin, samping kita yang dua nggak kenal, kita orang samping aja, enggak tuh. Guru-guru kita bikin begituan nggak sia-sia tuh, salah satunya biar makin kenal sama orang, gitu anak. Jadi tali silaturahmi baru di situ, itu ngomong. Tapi jangan banyak-banyak, jangan sampai ketawa-tawa. Dan jangan sampai diam banget. Ada waktunya diam, ada waktunya ngomong. Terus kayak waktu puasa Muharram tanggal 10, kan? Tanggal 10 Muharram ini ketika Nabi ketemu orang-orang Bani Israel, ditanya kenapa kalian puasa? Kita puasa karena bersyukur kepada Allah, karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun di tanggal 10 Muharram. Nabi puasa. Tapi sebelum Nabi meninggal, Nabi bilang tuh, kalau seandainya saya hidup, saya mau nambah puasanya di hari ke-9. Dia kata ulama dasarnya bukan sunnah, tapi sunnah di sini cuma sekedar sunnah. Nabi nggak mau puasanya sama dengan orang Yahudi. Makanya kalau kita nggak bisa puasa tanggal 9 Muharram, ditambahnya tanggal 11. Kalau nggak 9, 10, 11. Kalau nggak bisa 9, nggak bisa 11, bisa 10 doang, nggak apa-apa. Kalau dasarnya di sini nggak dilarang. Kadang-kadang kita salah paham di sini. Ada orang yang puasa 10 Muharram doang, ditanya nanti, itu puasa nggak? Puasa kapan ya 10 Muharram? Kemarin puasa? Kagak. Berarti besok kudu puasa tuh, emang ngapain? Jadi biar ada 2 hari, aku capek puasa 2 hari, puasa hari aja. Parah lu, puasa lu orang Yahudi. Jangan nih. Takut jangan. Kita di sini ada sunnahnya memang biar nggak sama dengan orang Yahudi. Tapi bukan berarti mereka yang nggak puasa 2 hari langsung dibilang sama dengan orang Yahudi, enggak. Tapi yang di sini yang tadi kita bahas pelajarannya adalah Nabi nggak pernah kita dalam ibadah aja sama kayak orang Yahudi, orang Nasrani, sama orang penyembah matahari. Dalam ibadah aja beliau nggak mau kita samain, apalagi kita samain dalam pakaian, dalam kesukaan, dalam kecondongan, dalam hal-hal yang digemari banget. Jangan sampai kita punya kesamaan, kebenaran terhadap orang-orang Yahudi. Jangan. Nasrani jangan. Kita dibilang ibadahnya aja jangan sampai sama. Ibadahnya jangan sampai sama, apalagi tadi tuh makanannya yang dicondongin, sukain, cara pakaiannya, cara bergaulnya, adat kehidupannya jangan. Itu dari dilarang aman. Wabi'uha bil masjid in tasa' wa ila fi ghairihi. Dan afdalnya dilakukan di masjid kalau selama masjidnya cukup. Nabi waktu itu ngadain sholat id di lapangan
Karena memang saat itu Masjid Nabawi masih kecil. Sedangkan ketika sholat id, semua orang-orang yang dari kampung datang tuh. Orang-orang yang dari jauh nih, yang dari pojokan, yang dari pedalaman, pas sholat id datang semuanya. Makanya Masjid Nabawi nggak cukup. Akhirnya sholatnya di lapangan. Ada saudara-saudara kita yang ngambil secara mutlak, katanya bahwasanya sholat id akhirnya di lapangan. Enggak, selama memang masih ditutup, ya tetap di masjid. Ya jangan di lapangan. Karena dimanapun masjid pasti lebih afdal daripada lapangan. Gitu. Wa taqiful hiyad di babil masjid yasma'na khutbah. Nah di sini nih, kalau orang lagi haid, ya bedanya nih. Kalau sholat Jumat yang mahal, sholatnya. Ya kalau sholat Jumat yang mahal, sholatnya. Makanya tadi kita bilang kalau ada orang sakit, pas khutbah Jumat masih sakit nih, boleh nggak langsung sholat zuhur? Enggak, tunggu dulu. Masih ada kemungkinan sembuh dan sehat bisa hadir sholat Jumat nggak? Kalau masih bisa, tar dulu. Kalau sholat Jumat udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru boleh sholat zuhur. Berarti emang dia nggak mampu buat hadir sholat Jumat. Kalau sholat id yang mahal, khutbahnya. Dan makanya kebalik, kalau sholat Jumat yang mahal sholatnya, makanya khutbahnya duluan. Kalau sholat duluan baru khutbah bisa pulang orang. Tapi sholatnya kebalik, karena yang mahal yang khutbahnya habis sholat. Coba khutbah duluan, dari sholat itu udah dengerin aja baru bisa pulang. Nah itu aja udah sholat nih, ada khutbah, masih ada aja satu yang pulang. Padahal yang haid disuruh dari rumah tetap keluar biar nggak dengerin khutbah. Ini yang udah sholat malah pulang. Kalau mau ngapain buru-buru banget? Apa kurangnya pintu tempatnya, takut nggak bisa duluan, sampai tokes yang belum rapi segala macam. Makanya di sini yang kita bilang nih, orang-orang dulu kita nih biar gak ganggu Ramadannya, biar gak ganggu Ramadannya itu ketika mereka sebelum bulan Ramadan ngotot tuh nyari duit. Sebelum bulan Ramadan nih, ngotot nyari duitnya, pas bulan Ramadan nyantai. Ya karena mereka nggak mau Ramadannya sampai Syawalnya terganggu ibadahnya. Kalau kita kebalik, Ramadan alamat perdagangan, ya. Nah, kita juga dagang juga, gitu. Maksudnya gimana caranya itu ketika datang orang nyari dagangan kita, datang orang nyari pesanan kita, jangan langsung ibadah kita ditinggalin. Ya dagang misalnya, ini dagang baju koko nih, orang nanya Ustaz, baju koko itu kan warna inian, baru banget baca Quran, lihat orang nanya baju koko ditinggal tuh Quran. Bentar Anda lihat dulu, ya ilah Qurannya segitu kalahnya, baju kokonya, takutnya, untungnya dibaca 15 kalah tuh Quran. Ya, belum ngaji, belum baca Quran, belum sholawat, belum baca sholat sunnahnya. Ya, udah kepikiran ntar sore masak dagang apa nih, pikiran aja sholat kagak dipikirin, masak kagak sholat kagak ini, pikir aja. Jangan, makanya kata Imam Haddad, orang-orang terdahulu mereka jadikan kesibukan mereka di bulan Ramadan sebagai bekal untuk nanti bulan Ramadan. Nah ini kan yang kita bilang di sini sunnahnya orang yang lagi haid, banyak kan kita salah paham di sini. Orang lagi haid ketika dibilang yuk datang ke masjid, dibilangnya ngapain pada mau sholat juga, enggak, yang mahal khutbahnya. Datang. Ya nggak pakai baju mukena, ya nggak apa-apa asal bajunya nggak mencolok, ya nggak apa-apa. Yang penting dengar khutbahnya. Oh Ustaz di rumah juga dengar. Nah ini repotnya gitu nih. Ya kadang-kadang kita setuju udah nggak pakai speaker. Ya gara-gara speaker orang mau jadi males datang awalnya. Azan, tar dulu imamnya belum masalah. Komat tuh bentar belum Fatihah. Nah sering kita bilang orang-orang yang telat nih, kalau ada satu pengajian atau maulid tak? Kalau maulid nih, yang telat itu biasanya yang rumahnya dekat tapi rumahnya jauh. Karena tahu, ya masih Yasin, terus tahdir. Cuma yang jauh karena mikir undangan jam 19.30 datang dari Kramat Jati, dari Cipayung, dari Priok datang. Sampai sini akhirnya mereka di depan, kita di belakang, sosok jaga parkir dari ujung itu. Gak kehabisan tempat, udah jarak kita kan, ayo terus gitu dong. Kadang-kadang speaker kita kadang-kadang gitu tuh nih, ada kedengeran nih apa namanya khutbah. Ya meskipun haid datang ke masjid, di rumah juga kedengaran tuh. Di rumah juga kedengaran. Kenapa beda? Kalau kita dengerin khutbah benar di masjid itu ada fokusnya. Kalau di rumah bisa sambil dengerin toples sambil kita bilang.
repot, mesin toples sambil ngatur nastar. Yang itu nastar benerin khutbah nggak bakal masuk udah. Ya, susah, makanya sunnah kita datang. Ya, dan kita bilang sekarang gini, jangan sampai nih. Ya jangan sampai kalau memang sekali ada hajat ya, atau anaknya nangis, anaknya kamar mandi silahkan deh. Tapi ketika nggak ada apa-apa jangan pulang. Yang di sholat jangan pulang karena justru khutbahnya yang mahal. Kita nggak pernah pulang kalau sholat itu pas khutbah. Ya saya pribadi pas khutbah itu ada nggak pernah pulang. Dan kita yang khutbah, gimana mau pulang kita yang khutbah? Ya enggak, tapi di sini kita belajar gitu. Dikit-dikit tuh kayaknya ada orang-orang tuh yang dari awal, dari kecil sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri enggak pernah dengar khutbah sampai habis. Ya kalau anak kecil sekali wajar dah, baru salam, maknya kemarin pas sholat Id dirapiin dan maknya pakai koko, pakai sarung. Salam wajar pulang, ngapain? Main ganti baju, main celananya kampungnya banyak kan dikit. Nah anak kecil, mak mau ngapain sih? Yang dikasih juga duit anaknya, maknya repot meditasi sama aneh. Kalau mama pulang mau ngapain? Tadi itu bilang mau ngapain? Oh ya, mau nyiapin buat lagi dan enggak apa-apa. Laginya juga harusnya sadar. Dia emang baru semuanya dari masjid, sabar lagi gitu. Jadi jangan pulang buru-buru ninggalin khutbah jangan. Ya aktornya di situ. Ihya ulailatihima bil ibadah. Ini sunnah juga yang jarang kita amalin nih. Hidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha itu dengan ibadah. Ngepel rumah bagus, ya ngelapin dari debu-debunya bagus, tapi jangan begitu doang. Dan malam ini Idul Adha mau takbiran sebentar kita mau takbiran sibuk dengan rumahnya, segala offering diganti, segala spray diganti, segala sendal diganti, cuma pikirin segala macam ibadahnya enggak. Padahal dikatakan sama Nabi man ahya lailatal aid, ya lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Orang ketika memakmurkan malam takbiran dengan ibadah itu nggak bakal hatinya mati ketika nanti di akhir zaman banyak hati orang yang udah mulai mati. Banyak nanti orang di hari akhir zaman udah mulai mati hatinya. Orang-orang yang hidupkan malam dengan ibadah itu nggak akan mati hati. Kita kalau di sana tuh maghrib biasanya kan nungguin apa namanya? Kalau Idul Fitri ya, nungguin isbat kan. Kalau malam 29 nungguin isbat depan kamar. Kalau tahu-tahu musola takbiran, berarti sekarang takbiran di besok hari ada. Besok ngapain? Ya udah mandi, ya ke masjid, sholat isya jamaah, kan udah nggak terawih itu takbiran, bentar jam 9 tidur tuh biasanya. Jam 9 udah tidur, bangunin ntar di malam jam 12 dibangunin. Jam 12 dibangunin, baca Quran, halakoh per orang per halakoh 5 orang, 1 juz setengah. Besok pikiran sampai jam 3. Ketiga langsung lanjut pikir tengah malam di hari langsung pada sampai subuh. Oke subuh dah nggak kenal orang kan kalau subuh dah. Jadi 12 malam kita suruh baca Quran, baca wirid, dan pas subuh dah nggak kenal orang kan mati dah pada semua. Balik kamar, ngapain mandi, sholat Id lagi ngumpul depan darun sofa kita. Kalau di sana sholat Id datang jalannya bareng-bareng kayak orang arak-arakan. Ke masjid, sampai masjid langsung takbir langsung sholat. Pulang balik lagi pikiran lagi, qasidahan lagi, salawatan lagi. Tadi kita bilang dulu makan baru tidur. Dari malam kita dibangunin buat ngapain? Buat ibadah. Minimal nih ibadah, kata guru-guru kita itu. Minimal nih ibadah. Sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah, tambah sedikit kan hidup waktu sebelum subuh. Sholat isya jamaah, subuh jamaah, apa kalau bisa hidupkan sedikit dari malam yang terserah nih. Mau dari isya jamaah sampai jam 10 setengah 11 boleh, atau mau tidur dulu ntar dari jam setengah 4 sampai subuh silahkan. Subuhnya jamaah, kita enggak, subuhnya masing-masing. Ayo kita tebak, jujur nih ya, pas hari pertama Idul Fitri atau Idul Adha banyak kan yang sholat subuh sendiri-sendiri apa jamaah? Ayo teriak-teriakan kamar mandi. Ya udah teriak-teriakan kamar mandi udah. Karena emang jarang-jarang kita bangun subuh bareng-bareng. Biasanya masing-masing pas sholat subuh bangun semua repot kamar mandi udah teriak-teriakan. Kalau subuh masing-masing ada yang bilang kurang 10, dia kurang seberapa rajin, rapi, apa itu di bulan haji. Sholat subuhnya kagak. Sholat subuhnya lewat. Ada yang sholat itu pulang baru sholat subuh. Ya, namun kita orang begini nih, kita bangun ketelatan dia malu kan kita bilang. Orang karena sholat Id itu rame kan, kalau nggak ada kelihatan banget. Kan sholat Id semuanya ngumpul. Jadi pas andainya itu orang nggak ada kelihatan banget kan, dia malu
malu. Atau kalau nggak ada orang tanya ini akhirnya di wudhu, sholat itu salaman pulang, baru sholat subuh. Sempat-sempatnya ayo mau takabur minal minkum. Baru sholat subuh semua subhanallah. Kita mau udah terus aja kira sholat duha kan, sholat subuh habis sholatin. Jadi hidupkan malam kita dengan ibadah. Terserah, pokoknya mau yang baca Quran silakan, mau yang mau yang sholat silakan, yang mau sholawatan pikiran silakan. Yang penting ada dalam hatinya niatin malam itu hidupkan dengan ibadah. Dan kata Imam Syafi'i, dari salah satu malam-malam yang diijabah sama Allah diantaranya malam Idul Fitri, Idul Adha, Imam Takbiran. Makanya sayang kalau kita lewatin yang ada cuma setahun 2 kali ini kita lewatin. Wal ghuslu yadkhulu min muntasabillah. Apa yang lagi disunahkan ketika hari Id? Mandi. Ini semuanya nih. Mandinya buat orang yang haid, buat yang enggak haid, semua disunahkan. Ya kenapa ya orang yang haid kok boleh di sini, sedangkan kemarin pas kita lagi masalah bab haid katanya nggak boleh mandi. Karena di sini niat mandinya buat niat hari raya, bukan niat ngangkat hadas. Kalau niat ngangkat hadas ya haram hukumnya. Masih haid datang Idul Fitri, Idul Adha, kalau dia niat mandi nawaitul ghusla li rabbil alamin selama dosa di sini. Tapi kalau cuma Idul nawaitul ghusla sunnatan, saya niat mandi sunnah hari raya Idul Fitri, ada apa? Ya dari kapan sunnahnya? Dari tengah malam. Kalau hari Jumat, sunnahnya yang sunnah mandi hari Jumat itu disunahkan kapan? Habis subuh mulai waktunya masuknya. Jadi kalau mandi hari Jumat kasih tahu laki kita nih, karena kan sebagian ya anak-anak kita yang lagi ini sebagian mikirnya kalau seandainya mandi sunnah hari Jumat itu mandinya sebelum sholat. Enggak, dari pagi sebelum dia jalan ke kampus, jalan ke kantor, jalan kuliah, jalan sekolah, ya suruh liatin mandinya itu di hari Jumat mandi sunnah. Karena emang udah masuk waktunya. Ya karena itu sebagian sering kita bilang artinya bahwasanya sunnah mandi Jumat itu sebelum sholat. Akhirnya pas mandi pagi banyak yang nggak niat, mandi biasa doang aja. Ya kita nggak bakal dapat pahalanya kecuali diniatin. Yang harus tuh niatin pas pagi mandi niat sholat sunnah Jumat, nggak apa-apa. Jangan sampai namanya nggak diniatin. Kalau sholat id waktunya dari kapan masuknya? Dari tengah malam. Ya kalau sholat id masuk waktunya sunnahnya dari kapan? Dari tengah malam. Ya dari jam 12 sampai beres-beres. Mau mandi gitu takut berebutan boleh. Ya, mau mandi jam 3 nih anak-anaknya belum bangun, bila bangun jam 3 mandi duluan boleh. Gak harus pas ada subuh nih kita sekarang entah bangunnya apa entah mikirnya tidak tahu. Kalau mikirnya bahwasanya sunnahnya dari mulai subuh ya salah. Tapi kalau bangunnya semuanya pas subuh ya salah juga sebenarnya sih. Ya kada tahu banyak bangunnya serempak pas subuh lagi. Bangun jam 3 orang tuanya kakak-kakaknya mandi duluan sholat mandi sunnah boleh. Asal itu jangan tidur lagi. Ini bukan gak sunnah sih, sunnah tetap takut apek lain kali ini. Kalau udah mandi jam 3 tidur lagi ya apek kan. Kalau mau jangan tidur sekalian. Berbakir, habis mandi, sholat tahajud segala macam niatnya tadi buat ibadah. Wa tatayyub wa tazayyun. Disunahkan juga apaan? Memakai hias-hiasan, memakai wangi-wangian, bil qa'id wal kharij wal kitab was-sighar. Buat yang gak keluar, buat yang di rumah, buat yang keluar masjid, buat orang tua, buat anak kecil, sawa'un dan muslimin huwa ghairuh. Meskipun orang yang mau kata orang yang sholat atau perempuan yang gak sholat, tulisan khurujul azuz wa ghairu tawadil hayat dan isya bisiyatin bitiyabin badilah. Dan disunahkan kalau orang-orang tua pas hari ini orang-orang tua dan perempuannya laki-laki kalau sholat id jangan terlalu bagus baginya. Wa amma syabah berarti kalau begitu yang muda jadi yang pakai baju bagus enggak salah yang muda justru makruh sebenarnya sholat id. Perempuan sebenarnya makruh sholat id di luar ada kesalahan sendiri. Makanya ketika Nabi sholat id yang perempuan ada imamnya sendiri, yang laki enggak. Yang laki menanti, yang perempuan. Kok kita nggak bisa di sini begini? Yang bikin sholat sendiri perempuan yang bisa nggak? Yang ayah bisa nggak? Yang hadir pada masjid semua. Makanya saya kita bilang kalau mau ke masjid, dipakainya pernah aja dah. Kena jangan pakai baju lebarannya beri masjid baru ganti baju. Ini kan masjid itu bukan kamar pas.
Jadi baru pakai mukena di masjid di rumah cakep banget itu bajunya nggak ada rumah, udah pakai aja udah gitu. Paling nggak kalau mukenanya atas bawah ya atasannya pakai dari rumah. Ya karena memang karena yang sifatnya makruh, karena makruhnya perempuan yang masih muda. Kalau yang tua boleh. Itu aja yang tua nih syaratnya apa? Pakai baju yang nggak bagus-bagus amat. Kenapa? Karena di sini hubungannya nanti bukan hari ini tapi ketemu lagi. Wasolatuhun nabi buyutihinna afdal. Ya, dan sholatnya perempuan di rumah-rumah mereka itu sebenarnya afdal kalau bisa memang. Kalau nggak bisa, ya pasti berarti. Ya, kalau di rumah sholat sendiri-sendiri sayang. Ya, afdalnya ke masjid gitu. Tapi tadi dengan syarat-syarat tadi yang kita bilang. Ya, yang disunahkan, yang kita bilang disunahkan bajunya yang paling bagus. Ya, sekarang kita bilang di hari Id sunnahnya bajunya yang paling bagus, bukan yang paling baru. Tapi kalau sinanya kita pakai baju baru kan, ya boleh-boleh aja asal mampu ini. Kalau nggak mampu ya jangan dipaksain. Kalau bisa mampu ya bagus, kalau nggak jangan. Tahun berapa ya? Kita ngeliat berita tengah malam gitu orang pada ya yang mencuri, yang membegal, entah benar apa enggak gitu. Tapi alasannya kasihan yang di rumah belum beli baju lebaran, pada persiapan lebaran, segala macam. Lebaran beli baju nggak beli baju lebaran bakal lewat. Ya kalau kata orang-orang kita ya gitu, lebaran kita beli baju lebaran bakal lewat ya kali satu Syawal tertunda sampai kita punya duit. Nah, soalnya bakal lewat. Ya lagi juga kalau seandainya memang kita ada di baju kita di lemari kita yang baju bagusnya doang yang harga misalnya 700.000, harga 1 juta, tapi udah 3 tahun yang lalu nih, gimana ya? Udah ambil yang, nah itu makanya nggak apa-apa. Yang penting yang paling bagus yang ada di lemari kita itu dapat surga. Ya, pokoknya kalau pakai beli baju baru, segala macam baru silahkan lah. Ya tapi tadi kalau mampu jangan mangsalain. Kita sekarang repot semuanya udah baru nih. Baju baru doang baju doang yang baru, oh enggak, kurang cukup apa ya? Kerudungnya sekalian. Kerudungnya kurang nih, apaan? Sampai baju dalamannya sekalian. Baju dalamannya sekarang sampai yang dalaman-dalamannya juga semua baru semua dah. Yang atas udah baru nih, apaan? Sendalnya belum baru, sendalnya baru juga. Kalau punya duit, hordeng-hordengnya ganti, sampai tapak meja ganti, beserta-besertanya ganti. Oh enggak, kan ketamu kita nggak ke kamar kan nih? Tamu kita kan nggak spray, nggak tahu spray yang baru kan ada. Udah cuma ngelihat salaman, yang banyak nggak spray kita kagak. Itu juga kalau kadang kita pakai baju gamis atau abaya yang panjang ya, kadang kan sekali kita nggak kelihatan kan baru pengganti kan, emang kita aja sengaja ngangkat abaya biar kelihatan sendal baru. Jadi yang banjir kagak, basah kagak diangkat, tadi baju di belakang biar sekali kelihatan. Semuanya baru-baru. Kalau bisa ada jam tangan, talinya diganti yang baru. Mau beli jam tangan baru pak, kok tali-talinya diganti. Ya kalau tadi sekarang ini kita bilang, kalau seandainya mampu nggak ada masalah. Dan sekali lagi kita nggak mencela orang-orang yang begitu. Seandainya dia mampu akan masalah. Tapi kalau kita termasuknya nggak mampu, nggak apa-apa. Jangan bebani diri kita dalam hal tersebut. Ya terkadang tadi kita bilang banyak di antara kita nih yang akhirnya kurang tepat memahami mana adat, mana sunnah. Ya, kita kurang tepat memahami mana yang adat, mana yang sunnah. Harusnya sunnahnya yang paling bagus, yang ada yang kita punya di lemari. Tapi karena adat kita yang digambarkan yang paling bagus itu yang beli, nah ini yang salah nih. Yang akhirnya kadang-kadang orang malu kalau sholat Id atau lebaran nggak pakai baju baru. Padahal yang lain juga dia nggak tahu tuh baju baru lama, asal jangan pakai seragam pengajian aja. Dia asal pakai bajunya hitam berwarna, orang nggak bakal hafal. Nggak mungkin dicek di Instagram, bentar apa yang pernah dia tuh bajunya atau berapa ya kan? Orang rajin banget orang. Bentar pernah dia tuh baju nih, tuh kan benar 2019 baru pakai nih, nggak ada yang begitu, nggak bakal ada orang juga nggak. Ya orang nggak kita pakai baju tahun berapa? Jadi nggak, kadang-kadang kita duluan yang bikin ribet, kita duluan yang bikin berat untuk pikiran orang, omongan orang yang begitu, yang padahal orang belum tentu ngomongin. Sama, ya kadang-kadang juga kita pakai gamis yang mana ya? Ada juga gamisnya putih semua, nggak ada yang tahu orang. Ada gamis kita putih, kalau nggak putih hitam. Putih ada 5, hitam ada 5, kalau nggak salah gitu. Orang pakai hitam yang mana juga nggak bakal sadar.
Ya kita pakai baju yang mana nggak bakal sadar. Malah bisa jadi ketika kita pakai baju putih semua orang bakal ngira yang kemarin lagi bajunya putih-putih mulu dia. Malah dikirain lah. Makanya udah jangan membebani diri kita buat gitu kan. Selama mampu silakan. Kalau enggak juga ya jalankan ke sunnah asalnya. Bahwasanya yang disunahkan itu yang paling bagus, bukan yang paling baru. Nah ini juga nih yang tadi kita bilang wal bukur di ghairi imam. Ya afdalnya sholat id itu datang pagi. Ya datangnya kapan? Pagi-pagi kecuali imam memang disunahkan tuh datang belakangan. Makanya di sini ya sering kita bilang kalau kita melihat imam Jumatan, imam sholat id datang belakangan, itu bukan sengaja mereka kesiangan, bukan, emang sunnahnya dasarnya begini. Makanya yang tadi kita bilang tuh, ketika kita sholat di tarim, pas sholat id itu orang udah rame di masjid. Kita bareng Habib Umar, kalau seandainya beliau imam nih datang ke masjid langsung bertakbir udah. Dia masuk ke mihrab ambil pik langsung takbir udah. Kenapa? Karena emang imam datang sholat. Yang lain enggak, tungguin datangnya duluan. Jangan barengin imam ke belakangan. Cuma kita sekarang kebalik, imamnya datang duluan. Sholat jam setengah 7 atau jam 7 barang seperempat, imam sudah datang jadi imam seperempat. Biasa datang duluan ya, karena memang kalau masjid bertemu susah jalannya lah. Harus mau disiapin buat imam jalannya gimana, karena emang imam sunnahnya datang belakangan, yang lain datang duluan. Jangan kebalik, imamnya duluan. Tadi kita bilang imamnya duluan, dia datang pas MC mulai. Masih di rumah nih kalau MC sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholat hari ini di baru datang lah. Baik, kan untuk MC mulai ya. Kalau nanti mau ngumumin uang kas, uang apa pas Ramadan, ya kasih tahu imam ini siapa, khotibnya siapa, baru datang lah. Udah bilang lah. Kalau yang lagi nih, udah bilang sholat sunnatan Idul Fitri baru keluar dari rumah. Ya kan, ngomong apa gampang sholat di depan, jangan. Kita bilang gimana pun mesti lebih afdal daripada yang di luar. Al-masyu ilaiha bihabat wa rujuk bi tariqin akhar al-sar. Ya. Lian ajr dhihab a'zam fa yundab tadwiluhu li yaftur al-ajr bi kafratil khutar wa li yustafta in kana min ahli al-'ilm wa yatasaddaq bihima wa li yashhad lahu tariqan. Nah, yang sering dibilangin ya kalau seandainya sholat id datangnya dari jalan yang berbeda. Ya mau sholat id, mau ke masjid nih. Di masjid itu di mana? Di sini, datangnya dari jalan yang berbeda. Tapi kalau bisa jalan perginya lebih jangan jalan pulang, jangan jalan perginya ini yang lebih jauh. Kenapa? Karena ketika kita pergi ini menuju masjid, makanya pahalanya lebih gede. Sedangkan kalau kita pulang menuju rumah, pahalanya lebih kecil. Makanya aktornya yang lebih jauh itu yang ketika kita pergi berangkat, jangan kembali. Kita kadang kembali. Yang jauh itu ketika pulang. Kenapa? Buat salaman benar sebenarnya, tapi jangan di situ salah. Salah waktunya, salah caranya. Kalau kita yang pulang lebih jauh cuma dapat capeknya doang, pahalanya dia biasa. Kenapa tadi kita bilang? Karena kalau seandainya pas pulang kita menuju rumah bukan menuju masjid. Ketika menuju masjid tentu pahalanya lebih besar daripada menuju rumah, makanya lebih jauh. Kalau bisa ya jangan jauh tapi naik motor ya sama. Mendingan jalan. Kalau emang masjidnya memungkinkan buat dia jalan. Kalau nggak memungkinkan buat dia jalan, jangan jalan. Yang pengen sholat Idul Fitri di mana? Di Istiqlal. Jalan kaki mau dari jam berapa? Mau Istiqlal dari jam berapa? Jalan kaki, jangan naik motor silakan. Tapi kalau masih bisa dekat sini, musola sini, jalan mendingan. Ntar pulangnya, ya lewat jalan yang lain yang lebih baik. Kenapa? Intinya sebenarnya buat sedekah. Kalau kita nemu orang-orang yang kesulitan, budget miskin, mereka udah berzakat, tapi kita mau tambahin ya silakan. Boleh syahad lahu tariqan, dan biar biar makin banyak yang menyaksikan kita berbuat baik dari bumi-bumi Allah. Wa ta'jil salat Id nahar fi awal waqtiha likay yattasi' waqtul udhiyah ba'da shalah. Wa ta'khir salat Idul Fitri ila irtifa'i syams qadra rumhain likay yattasi' waqtu ikhrajil fitri qabla shalah. Ini cara yang amal ini, poin nomor 2 ini.
Poin nomor satu, kalau sholat Idul Adha itu kalau bisa awalan. Ya pokoknya tadi kita bilang matahari terbit jam berapa ya? Jam 5.55 misalnya gitu. Berarti kalau didiamin dulu 20 menit itu jam 6.15. Pokoknya 6.15 sholat udah. Kenapa memang? Biar yang mau melaksanain potong kurban di hari pertama banyak waktunya. Kalau Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri enggak. Idul Fitri ya kalau tadi Idul Adha ditunda dari terbit matahari 20 menit, kalau Idul Fitri ditunda 40 menit. Namaan lagi. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang belum ada rezeki buat keluarin zakat kecuali habis subuh, dia masih bisa keluarin. Jadi kadang-kadang ada fikih itu, ya fikih itu apa namanya bahasanya? Fikihnya begini, terapannya gitu, aktualnya begini. Tapi di kehidupan kita kadang-kadang sulit gitu, kayak gini nih, hukum zakat fitrah. Ya zakat fitrah itu bagusnya keluarinnya kapan? Hari raya itu, pas hari raya kalau masalah disuruh malah kalau bisa sebelum zakat. Tapi nanti setelah sholat subuh, sebelum sholat id itu afdolnya tuh, karena jadi lebih ketahuan. Benar, waktu fadilahnya yang paling afdol waktunya kapan? Setelah sholat fajar, tapi sebelum sholat id. Tapi susah kita ini tadi bilang sibuk orangnya yang mungkin meskipun ada mau sholat. Kalau kita kasih saat itu dia nggak bikin ketupat, dia bikin bubur. Nah kalau kasih beras kami subuh bikin bubur, jadi dia pakai sarung dan kodok. Nah orang bikin ketupat dari malam masak yang 4 jam 3 jam dikasih yang disubuh, ya udah sudah repot nggak bikin ketupat, dia bikin bubur. Dulu minta juga ketupat kan begitu kan. Tapi padahal pikirnya abdolnya di situ. Yang abdol yang bikinnya nih sebenarnya yang ngeluarinnya habis subuh. Jadi setelah sholat subuh sebelum sholat id. Makanya tadi dikasih undur dulu waktunya lebih lama sholat Idul Fitri biar orang-orang yang mau ngerjain atau ngasih ngasih zakat setelah sholat subuh itu masih punya waktu. Jadi mungkin faktor tapi kenapa susah. Apa lagi ya? Ada lagi hal-hal banyak tuh dibikin yang kadang-kadang ini harusnya kita nanya tuh kadang-kadang ketika kita baca di suatu buku tentang penjelasan ini bisa jadi benar secara fikih, tapi kurang sempurna karena agak beda ya penerapannya kalau nggak dibenerin. Sekarang nih ditanya satu, aurat perempuan di depan mahramnya, di depan mahramnya gimana? Bukan depan suami, depan mahram. Perempuan nih depan keluarga nih. Ya perempuan yang mahram depan adik-adiknya abang gitu. Aurat itu ada kita nih. Perempuan bukan nih bisa sampai lutut. Benar, cuma emang dia nggak pakai ilmu, aku sendiri kan. Tapi jawabannya benar, bisa sampai lutut. Kalau perempuan depan laki-laki ada abangnya, bisa sampai lutut. Kasar dipakai alur doang, nggak pakai alasan rumah, itu boleh dalam begini. Tapi kita ya nanti ada penerapan yang beda nih, nggak bisa begininya, apalagi khususnya sekarang. Makanya kalau kita baca doang, begini doang, ada urusannya di rumah jadi kasar semua kan. Ya urusan di rumah juga begitu. Penerapan hukumnya kayak gitu, tapi penerapannya nggak bisa. Ya hukumnya ya penerapannya gini, buat penerapan nggak bisa, makanya kita bilang nggak cukup kita sekadar buat baca buku-buku agama atau dengerin sekedar sering yang kita nggak bisa tanya repot. Kadang-kadang yang nanya pun ya permasalahannya belum tentu tentang kita, kadang-kadang gitu kan hukum orang yang nggak puasa bayar fidyah. Banyak sekarang tuh nggak puasa tidak bayar fidyah. Ya saya tahun kemarin nggak puasa bayar fidyahnya berapa? Nah ente. Tapi itu yang orang kaya enak. Kita juga mau. Ini berapa sih? Ini kan satu mut kan 1 hari. Satu mut ini cuma 0,7 kilo. Anggaplah 1 liter. Oke, liter kan? Berarti kalau 30 liter 30 hari. Berapa hari ini berasnya liter? Kalau 10.000 dah, 11.000 dah, cuma 300.000. Gue punya yang beli baju dapat puasa. Nanti kalau 1.000 kan lalu dah yang nggak puasa capek-capek. Tapi kan nggak begitu.
Enggak, media nggak segampang itu, media itu bukan sekedar bayar. Media itu buat orang-orang yang nggak bisa puasa sama sekali, baru dia. Di dalam Al-Quran cuma Allah katakan apa namanya, orang-orang yang tua, ya yang udah nggak mampu puasa atau yang diponis oleh dokter nggak boleh puasa. Nah, dia baru boleh videonya, nggak boleh puasa lagi. Kenapa? Emang dasarnya udah nggak bisa puasa. Kalau masih ada kemungkinan hidup, masih ada kemungkinan sehat, itu hitungin dulu, itu nggak boleh main bayar video aja. Dia lagi sakitnya udah setahun misalnya gitu, dia 2 tahun nggak puasa, gimana bayar video itu? Aku masih ada kemungkinan sembuh nggak? Masih sehat, kan catetin dulu aja. Kalau emang nanti meninggal belum sembuh, baru dibayarin videonya. Tapi kalau nanti dia sehat, dia sembuh, nggak bisa bayar video. Oh, udah puasa nih berarti. Semua kita boleh kan kayak dulu sering nggak puasa, begini batalin segala macam. Itu kita nggak bisa bayar video. Yang harus di apa namanya, dipotong buat dasarnya. Memang dia bilang banyak di fikih yang penerapannya nggak seperti apa yang kita gambar atau kita baca sembarangan. Ya, karena masing-masing ya pribadi juga mazhab itu kan beda-beda, pandangan beda dan dianjurkan kita sebagai orang yang mudah belajar ngikutin sesuai mazhab kita apaan. Ya, jangan dicampur namanya. Itu tadi dia di belakangnya, intinya penerapannya, setelah hukumnya sebenarnya maksudnya keluarin zakat fitrah itu habis subuh sebelum sholat. Tapi tadi kita bilang penerapannya sebenarnya justru afdolnya kita keluarin di maghrib dan imam. Kita akan membahas nih wajibnya zakat fitrah itu ketika maghrib malam takbir. Pokoknya waktu wajib buat keluarin zakat fitrah ini kadang yang sering jadi pertanyaan nih, karena kita nggak tahu bakal apa pembahasannya. Kita lebih afdal bayar zakat fitrah di Jakarta atau di kampung kita kalau kita pulang kampung. Kita orang Bogor nih, ya ngerantau ke Jakarta, ngekos segala macam. Afdal nih ngeluarin zakat di Jakarta di Bogor. Di Jakarta di Bogor. Orang kan bilangnya kan begitu ya, lu nyari duit di tanah Betawi, zakat di kampung, lu enak-enakan di sini nyari duit, buat duit di sana. Tapi emang afdalnya di tempat di malam takbiran di mana? Afdal zakatnya di malam takbiran di mana? Kan waktu wajibnya masih di situ kan? Karena kalau dia ngeluarin di cuti tanggal 23 Ramadan mau pulang kampung, udah wajib zakat belum? Zakat fitrah. Udah, orang yang zakat fitrah itu yang wajib yang hidup di malam takbiran. Kalau tanggal 29 Ramadan tahu meninggal, wajib zakat berarti. Yang hidup di malam takbiran maghrib yang ada takbiran, nah tuh yang hidup yang dengar takbiran wajib dibayar zakat. Selebihnya enggak. Afdal di mana? Ya udah tergantung dia di mana. Kenapa? Karena di situ tadi saya bakal lihat tuh orang-orang susahnya. Ya, oke lah dia nyari duit di Jakarta, tapi lebarannya di Bogor. Yang dia lihat nggak makan, tetangga di Jakarta di Bogor. Di Bogor. Dia orang Jakarta. Ya tahu-tahu ini orang Jakarta, orang Padang balik ke Padang. Yang dia lihat di Idul Fitri nggak makan orang Padang, orang Jakarta. Orang Padang makanya bagi-baginya di sana. Kalau bagi-baginya di sini, ntar disuruh kelakar mau ngapain? Idul Fitri kita memang biar makan barang rayainnya bang, kalau maka disunahkan di tempatnya. Kalau mau afdal lagi terserah, mau ngeluarin di sini boleh, ntar disuruh sedekah lagi silahkan kalau di banyak. Kalau enggak, tadi afdalnya di mana yang dimantakbiran di situ bayar zakat. Walinsat, ini yang terakhir. Ya apa namanya, dari salah satu sunnah di hari yang berkaitan dengan Idul Fitri Idul Adha adalah al-imsak. Jadi kalau seandainya salah Idul Adha, ya Idul Adha itu sunnahnya jangan makan sebelum sholat dulu. Idul Adha nih, habis sholat subuh jangan makan, jangan minum sampai nanti selesai sholat. Afdal nih yang pertama kali dimakan dagingnya itu yang dikurban. Karena dulu orang nggak pakai panitia, motor masing-masing. Sekarang tuh orang panitia nggak ada. Kalian Nabi bikin bagi entek panitia. Ada yang pernah belajar dengar hadis nggak kalau seandainya Nabi itu waktu ibadah Idul Fitri ada panitianya? Nggak dengar tuh dari Sayyidina Ali bagian plastikin, Sayyidina Abu Bakar bagian ngulitin, nggak ada. Sayyidina Umar bagian timbangin, nggak ada. Masing-masing orang potong sendiri, habis itu bagian musik dia makan keluarga. Jadi makanya aku mereka bentar pas Idul Adha selesai sholat potong tuh kambing langsung
makan ya, maksudnya langsung makan juga potong sedikit, habis itu tuker ke dalam roti masak, sisanya kulitin baru gitu, nanti ada dimasak duluan tuh apa nih begitu. Kalau Idul Fitri enggak kembali, Idul Fitri habis subuh disunahnya makan. Kalau kita disuruh nih ini waat berbiantaku nabi tamarin witron ya dikai yang taza yang lain amal lahu bil mubadara bil atak. Nabi sunahnya biar kalian nih. Kalau sekarang kita udah lebaran, jangan menahan makan lagi, udah bukan waktunya. Sekarang udah lebaran. Tapi tadi dibilang wal afdal ayatuna bitamaron. Afdalnya pakai apa? Pakai kurma doang. Jangan makan ketupat pulang makan lagi. Namanya balas dendam Ramadan nih. Sunahnya enggak, cuma bedain. Kemarin kita disuruh nggak boleh makan. Nah sekarang sunahnya dikasih lihat bahwasanya kita udah masuk, udah menang, istilahnya kita udah hari lebaran, makannya pagi tuh habis subuh. Tapi tadi di ayat tamarot kita yang di sholat subuh itu biasa di sana dikasih tuh masing-masing orang kasih 3 korma doang. Tapi kalau kita kan biasanya dikasih 3 korma mau nggak makan. Lah korma doang, jadi doang di gigi apa? Jadi doang di gigi, habis subuh dah, masya Allah, ada yang angkatin sayur, tuh udah kemana-mana, udah cakep-cakep, kayak gamis, kayak mukena, tahu-tahu nyampe ke sana, bau rendang, ya bau semur, bau sayur baru nempel, baju di mukenanya. Nah, ya makan kita, ya makanya coba pakai kurma, biar apa tadi, biar batalin, bedain hari yang sekarang itu udah Idul Fitri, nggak kayak kemarin yang masih puasa. Ya, kalau nanti apa namanya kita nanti di kayak biar sholat ini, nanti cara sholatnya, sholat sendiri boleh nggak? Boleh. Kemarin pas corona nggak boleh sholat di masjid, akhirnya banyak yang nggak sholat, padahal sholat di rumah. Ini dia sendiri apa yang khutbah silahkan. Kalau dia berdua ada yang khutbah berarti ada yang imam. Kalau sendiri ya nggak usah, mau ngapain? Masa kamu dengar yang khutbah yang sebagai imam gitu? Dia sholat sendiri, sholat doang disunahkan tetap sholat ini. Tapi kan enggak, kita adat kita yang selalu berpikir bahwasanya sholat Idul Fitri ibadah itu harus di masjid dan harus jamaah. Akhirnya pas corona kemarin banyak yang nggak sholat. Sayang tuh. Kayak masalah takbirnya juga. Takbirnya berapa? 7, 5. Kalau kelewatan disuruh nggak takbirnya? Kita telat nih. Ya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kita udah 7, kita udah imam udah 7, kita baru 4 nih. Mau baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ngapain biasanya? Terusin ketiganya. Beda dengan sholat jenazah. Dengan sholat jenazah emang takbirnya paruh dulu, makanya harus takbir, harus wajib. Jadi wajibnya takbirnya 4 kali, makanya kalau kurang harus takbir. Malah kalau baru 3, 2 dia salam, batal sholatnya. Tapi kalau Idul Fitri ada yang lebih disunahkan dengerin bacaan ini. Makanya ketika kita telat, jadi kalau usah disusul. Jadi kan banyak kan Allah Akbar, mau lebih 9 bisa Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Terus enggak imam baca Fatihah, kelar semuanya takbir. Yang masih 4, yang masih 3 udah dia dengerin ini imam. Allahu a'lam. Tanya nggak? Di mana ini? Enggak, memang istrinya Ustadz. Dia Ustadz. Baju kuning kan namanya Kia. Ini sih emang akan dimain ke barang-barang. Pertanyaan nih. Yang kayak yang lihat. Tapi saat ini baru Apa namanya? beda nih, bukan bahasan gini. Kalau kalian mau nanya boleh, kalau bertanya silakan. Kalau seandainya ada seorang suami yang mengiyakan kalau pas bininya bilang pulang udah ke rumah mak gue, hukumnya apa? Pokoknya selama lambatnya bukan cerai dan talak,
itu nggak bakal jadi perceraian kecuali ingin. Kalau istrinya bilang ceraiin gua, iya jadi. Talak gua, iya jadi. Kalau bini bilang pulangin gua dah, pulangin, iya nggak apa-apa. Ya atau lagi yang bilang lu pulang lu mau malu, nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa nggak jadi talak kecuali memang ucapannya itu dasarnya niatnya buat. Kalau enggak, enggak. Kalau seandainya mau itu jatuh talak, apakah harus dijawab kabul lagi? Kalau pengen balik, tergantung. Masa iddahnya udah habis belum? Kalau masa iddahnya udah habis, harus pakai akad baru. Kalau masa iddahnya belum habis, nggak usah, bilang aja kita rujuk lagi. Ini nih, talak tuh ada bayyinah, ada talak besar, ada talak kecil. Talak kecil itu talak yang kalau dia ditalak, ini saya talak rujuk ya. Talak rujuk berarti ditalak masih dalam masa iddah. Ya, ditalak nih. Kalau orang yang masih perempuan yang masih haid berarti 3 kali haid nggak dirujuk, masa iddahnya habis. Kalau yang udah nggak haid berarti berapa? 3 bulan 10 hari. Kalau 4 bulan 10 hari itu orang-orang meninggal. 3 bulan 10 hari nggak dibilang rujuk berarti kelar tuh, nggak boleh ngapa-ngapain lagi, nggak boleh bareng lagi. Kalau mau bareng harus pakai akad baru. Akad baru gimana? Cara saya bilang lagi ya, nggak usah ribet-ribet. Udah tinggal panggil dan nikahin, panggil saksinya kelar. Ya nggak usah. Nikah baru, akad baru, akad baru udah sampai mobil itu nikah hotel. Itu bebas aja, itu terserah dia aja. Ya, kalau seandainya belum tercatat di Kementerian Agama dia cerai, nggak bisa cerai, talak apa dirujuk aja langsung, dia nggak usah pakai catatan di buku baru. Kalau tidak yang tercatat, ini yang repot kali. Kalau mau sah secara agama, secara negara lagi, ya bikin lagi bukunya berarti. Kalau mau sah, tidak boleh. Jadi kan deh, pokoknya begitu dong. Kalau ucapan yang nggak pakai kata talak dan cerai, kalau talak mencerai nggak ada omongan. Kamu saya talak, saya bercanda doang, nggak ada. Ya saya lupa nih, nggak ada. Saya emosian, nggak. Ya kadang-kadang ada orang ngomong kan, misal kalau talak nih gara-gara emosi lagi marah gimana? Enggak, tetap jatuh. Karena nantinya kalau kita bilang talak yang di emosi itu nggak jatuh, repot urusannya. Tetapi memang ada ucapan kalau orang marah, talak lagi marah itu nggak berlaku. Kapan? Kalau marahnya ada kayak orang gila. Intinya mah kayak orang gila, orang ngigo, yang marah yang kayak orang gila tadi kita bilang itu baru tuh. Nah banyak tuh nih, udah hilang. Ada orang-orang yang pas marah tuh udah hilang kesadarannya gitu. Pas sudah benar sadar baru nyadar lagi, baru stabil lagi, nah baru nih. Tapi jarang orang bisa nyampe segitu. Kayak kalau orang sedang marah, gini yang bilang talak, oh ini mah kita nggak mau pakai pendekatan tadi dibilang apa? Kalau lagi marah tuh nggak ini masalah. Ya, kalau emang situ masih talak satu, udah sekalian aja dong anggap itu galak, habis itu belajar dan ngomong di sembarangan lagi. Ada nggak? Talak nikah, talak satu. Kalau masa iddahnya habis nggak? Baik lu masa iddahnya habis nggak? Kalau masa iddahnya belum habis, nggak usah menerima, bilang aja kamu saya rugi. Harus ada saksi nggak usah. Harus nyamperin ke orangnya nggak usah. Harus ada pakai ucapan, nggak pakai SMS gak jadi. Nggak bisa kalau dia bilang masih baru talak satu, masih dalam masa iddah, nggak perlu apa-apa tuh bilang kamu saya rugi kelar. Bilang aja pulang lagi ke rumah, jika apa namanya kamu jadi istri saya gitu kan. Tapi kalau udah habis masa iddahnya udah 3 kali hari, ya, terus apa namanya udah 3 bulan 10 hari bagi wanita yang udah nggak haid, udah nggak bisa nih terus akad lagi. Apa akadnya? Harus ada maharnya lagi, harus ada ijab kabulnya lagi, harus ada yang menikahin lagi walinya. Tapi jangan dianggap kayak bikin resep dibikin undangan lagi, nggak usah.
repot tulisannya. Ya, Allahu a'lam. Sama